Podcast Muslim Indonesia. Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 1 sampai 53. Hamim, Ain Sin Qaf. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu, Muhammad, dan kepada orang-orang yang sebelummu. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau, Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota, Mekah, dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya, Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong, atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia, padahal Allah dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah, yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Allah, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agama-Nya bagi orang yang kembali kepadanya. Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab, sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab, Taurat, dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad, benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu, Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan, diridai Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian, itu adalah karunia yang besar. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah? Sekiranya Allah menghendaki niscaya, dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya, Al-Quran. Sungguh, dia Maha mengetahui segala isi hati. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur, atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka, dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan. Kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim.
Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal, dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak, atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sangguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, Ruh, Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 1 sampai 53. Podcast Muslim Indonesia.